Tapi karena kita kompromi dengan dunia dengan percaya bahwa cari uang itu sulit, maka jangan kaget kalau kita ngalami yang namanya penderitaan, beban, dan aniaya. Halo, mental kita harus benar, iman kita harus benar. Kita bukan lagi di bawah kutub. Jika saudara suka dengan judul khotbah, saya beri judul sharing firman Tuhan pada pagi hari ini adalah iman kita mengalahkan dunia. Yuk mari sama-sama kita perkatakan bahwa iman kita mengalahkan dunia. 1, 2, 3. Iman kita apa? Mengalahkan dunia. Ayo kita perkatakan sekali lagi, ngomong. Iman saya mengalahkan dunia. 1, 2, 3. Iman saya apa? Mengalahkan dunia. Ini adalah sebuah kebenaran. Saya berdoa kita akan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Oke, kenapa Bapak Ibu Saudara saya memilih judul ini, iman kita atau iman saya mengalahkan dunia? Yang pertama adalah Roh Kudus menuntun untuk membukakan kebenaran supaya kita sebagai anak-anak Tuhan itu hidup di dalam kemenangan. Ya, hidup berkemenangan senantiasa di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin sukar. Berapa banyak saudara yang merasakan bahwa keadaan hari ini semakin sukar? Ya, saya percaya kita semua mungkin merasakan lewat kondisi, situasi yang semakin sulit ya hari-hari ini. Alkitab juga ngomong bahwa hari-hari terakhir adalah hari-hari yang sukar, makin sukar. Maka karena itu, kalau Alkitab berkata bahwa hari-hari terakhir adalah hari-hari yang sukar, berarti Alkitab sudah mengetahui bahwa hari-hari terakhir adalah hari-hari yang sukar. Karena Alkitab sudah mengetahui hari-hari terakhir adalah hari-hari yang sukar, Alkitab juga atau firman Tuhan juga punya solusi buat kita di hari-hari yang sukar ini supaya kita bisa hidup di dalam kemenangan. Amin. Yang kedua, kenapa saya sharing ini kepada kita semua adalah banyak orang percaya merasa gagal di dalam kehidupan. Dia berpikir dia sudah ikut Tuhan, sudah melayani Tuhan, sudah berkorban buat Tuhan, bahkan sudah menerima tubuh darah Yesus, rajin aktif dalam setiap ibadah dan fellowship. Tapi karena banyaknya persoalan, banyaknya kebutuhan, tantangan hidup semakin berat, membuat dia kemudian merasa kalah di dalam kehidupan, ya kan? Dia mulai berhenti dari panggilannya sebagai murid-murid Kristus. Dia mulai berhenti dari panggilannya sebagai saksi Kristus. Sehingga seperti yang Alkitab bilang, memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Mengapa demikian? Nah, ini kita akan belajar bersama-sama. Yang ketiga, kenapa saya ingin share pada pagi hari ini tentang iman kita mengalahkan dunia, karena Bapak ingin kita memahami bahwa gereja atau saudara dan saya, kita semua yang ada dalam Kristus, kita ini ditentukan berbeda dengan dunia ini. Katakan berbeda, 1, 2, 3, berbeda. Amin. Saudara dan saya ditetapkan berbeda dengan dunia ini, tidak sama dengan dunia ini. Ya. Karena kita ditentukan berbeda dengan dunia ini, maka kita punya kemampuan untuk mengatasi setiap tantangan, setiap persoalan yang kita hadapi, segala hal di dalam kehidupan kita. Ya, bukan oleh kuat gagah kita, tetapi oleh Rohku, kata Tuhan. Amin. Ya, Bapak ingin kita memahami bahwa kita adalah orang-orang yang beroleh kasih karunia, beroleh anugerah untuk menerima hidup yang berkemenangan. Amin. Dalam Mazmur 20 ayatnya yang ke-7, ya, Mazmur 20 ayatnya yang ke-7 firman Tuhan berkata demikian. Tuhan memberi kemenangan. Nah, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada setiap orang yang diurapinya dan menjawab dari sorganya yang kudus dengan kemenangan apa? Yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Katakan amin. Wow, ini anugerah Tuhan buat saudara dan saya. Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Karena Yesus Kristus kita telah menjadi orang yang diurapi oleh Bapa. Jadi kita berhak atas kemenangan itu. Kita berhak atas jawaban doa itu.
Ya, jawaban doa dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya, oleh karya Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Mari perkatakan, doaku pasti dijawab. 1, 2, 3. Doaku pasti dijawab. Aku pasti berkemenangan. 1, 2, 3. Aku pasti berkemenangan. Nah, itu sebabnya mari siapkan hati, pikiran, waktu kita untuk fokus mendengarkan kabar baik. Dan kita percaya hari ini kita akan sangat diberkati. Oke, puji Tuhan. Saya akan bagi dalam 3 part Bapak Ibu Saudara. Nanti ini baru part yang pertama. Yohanes pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-33. Ini ayat yang sudah sering kita baca. Yohanes 16 ayatnya yang ke-33 berkata demikian. Semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh apa? Damai sejahtera di dalam Yesus, di dalam aku, kata Yesus. Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tapi kuatkanlah hatimu. Dikatakan apa? Aku, Yesus, telah mengalahkan dunia. Katakan Yesus telah mengalahkan dunia. Yuk perkatakan. Yesus telah mengalahkan dunia. Yesus menyampaikan firman, menyampaikan kebenaran supaya kita beroleh damai sejahtera di dalam Yesus. Di dalam dunia ini ada yang namanya penganiayaan. Dunia ini kita mengalami yang namanya penderitaan. Tapi kuatkanlah hati, ya, karena Yesus telah mengalahkan dunia. Ayat yang lain di dalam 1 Yohanes 5 ayatnya yang pertama. 1 Yohanes 5 ayat yang pertama ngomong begini. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Bapa. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Ya. Kita percaya Yesus adalah Kristus, maka kita adalah orang-orang yang lahir dari Bapa. Amin. Saudara dan saya lahir dari Bapa. Karena kita lahir dari Bapa, Alkitab berkata ayatnya yang selanjutnya. Ayat yang keempat hingga ayat yang kelima. 1 Yohanes 5 ayat yang 4 yang 5 dikatakan begini. Sebab semua orang yang lahir dari Bapa apa? Mengalahkan dunia. Nah di ayat pertama tadi kita melihat Yesus mengalahkan dunia. Ya mungkin wajarlah Yesus gitu ya. Yesus, dia Tuhan, dia Raja, dia pribadi Tuhan sendiri. Kalau dia mengalahkan dunia, dia penuh kuasa. Tapi tidak cuma sampai di situ firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, semua yang lahir dari Bapa. Siapa yang lahir dari Bapa? Saudara dan saya yang percaya Yesus adalah Kristus. Yesus yang sudah tubuhnya sudah hancur, terpecah-pecah, yang sudah berkorban buat saudara dan saya. Yesus yang tersembelih gitu ya. Yesus yang adalah Kristus semua yang lahir dari Bapa mengalahkan dunia. Saudara dan saya mengalahkan dunia. Dan itu firman Tuhan sudah tetapkan. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia apa? Iman kita. Jelas Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan mengalahkan dunia wajar dia Tuhan. Tapi kebenarannya bahwa kita yang percaya Yesus telah mengalahkan dunia dan kemenangan yang mengalahkan dunia itu apa? Iman kita. Ayat yang kelima, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya Yesus adalah anak Bapa? Saudara percaya Yesus adalah anak Bapa? Yang percaya beri tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Waktu kita percaya Yesus adalah anak Bapa, sadar atau tidak sadar, siap atau tidak siap, kita ditentukan menjadi orang-orang yang mengalahkan dunia. Sekali lagi, saya mengalahkan dunia. Imanku mengalahkan dunia. 1, 2, 3, imanku mengalahkan dunia. Yuk. Berarti ada 3 hal yang akan kita pelajari. Ya sekali lagi tidak dalam semua ya, tidak dalam satu hari ini. Mungkin dalam beberapa part lagi saya akan menyampaikan. Ini masih part yang pertama. Ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, Yesus telah mengalahkan dunia. Ya, kebenaran yang pertama, Yesus telah mengalahkan dunia. Yang kedua, semua orang yang percaya Yesus adalah Kristus, dia lahir dari Bapa dan mengalahkan dunia. Yang ketiga, iman kita
adalah kemenangan yang mengalahkan dunia. Saudara boleh screen capture gitu ya. Saudara mau catat juga silakan. Yesus telah mengalahkan dunia. Semua orang yang percaya Yesus adalah Kristus, lahir dari Bapa dan mengalahkan dunia. Iman kita adalah kemenangan yang mengalahkan dunia. Kita akan fokus pada poin yang pertama untuk untuk sesi hari ini ya. Yesus telah mengalahkan dunia. Apa sih yang dimaksud dengan mengalahkan dunia? Kita akan belajar ya, latar belakangnya. Apa sih yang dimaksud dengan mengalahkan dunia? Ya. Di dalam Yohanes 16 ayat 33 ngomong begini, semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku, di dalam Yesus. Di dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan. Bahasa Yunaninya menggunakan kata tilipsis. Di dalam dunia ini semua orang, kita yang ikut Yesus itu menderita yang namanya penganiayaan. Tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kata penganiayaan di sana, dari bahasa Yunani tilipsis, itu memiliki 4 pengertian Bapak Ibu Saudara. Ada 4 pengertian. Sesuatu yang kita alami, karena berada di dunia ini. Yang pertama adalah tekanan, ya pressure. Yang kedua adalah penderitaan. Yang ketiga adalah beban dalam kehidupan, dan yang keempat mengalami yang namanya aniaya. Ini adalah definisi dari penganiayaan yang dikatakan di dalam Yohanes 16 ayat 33 ini. Saya lebih detail kepada saudara. Tekanan itu bisa berbicara tentang apa? Pekerjaan, tekanan di dalam pekerjaan kita. Kita merasa tertekan akibat banyaknya tugas, banyaknya tanggung jawab. Tekanan juga bisa berbicara tentang tuntutan keluarga, ya kan? Tagihan yang jatuh tempo, wah kita merasa tertekan. Kita belum punya nih untuk membayar, tapi ya apa? Waktu terus hari jatuh tempo terus mendekat. Tekanan juga berbicara tentang apa? Berbicara tentang vonis dokter. Kita berpikir kita baik-baik saja, tapi ketika kita ke dokter, dokter bilang tidak seperti apa yang kita harapkan. Wah, kita kemudian mulai merasa tertekan. Itu harus kita alami, itu terjadi ketika kita hidup di dunia ini. Karena kenapa? Karena memang di dunia ada yang namanya penganiayaan. Penderitaan ya. Penderitaan juga berbicara tentang apa? Berbicara segala sesuatu yang harus kita alami, padahal bukan salah kita. Pernah kan ya? Kita nggak buat apa-apa, kita yang disalahin. Kita yang harus menanggung akibatnya. Alami yang namanya penderitaan. Dikecewakan, dilukai. Rasanya kok hidup ini nggak adil, bener nggak? Penderitaan juga berbicara tentang musibah atau bencana atau krisis ekonomi. Ya itulah kehidupan di bawah matahari ini. Keadaan bukan makin baik, tapi keadaan makin sulit. Penganiayaan juga berbicara tentang apa? Berbicara tentang beban di dalam kehidupan. Ya, beban hidup sebagai anak Tuhan. Nah ini, kenapa saya katakan demikian? Karena di luar sana masih banyak orang merasa hidup sebagai anak Tuhan itu adalah sebagai beban. Harus begini, harus begitu, lakukan ini, lakukan itu. Padahal karena dia mendengar firman yang salah, bukan firman yang memerdekakan. Sebagai anak Tuhan banyak orang merasa dibebani. Tanggung jawab sebagai seorang tua, tanggung jawab sebagai suami, tanggung jawab sebagai istri, tanggung jawab sebagai pemimpin, ya kan? Tanggung jawab sebagai staf dalam sebuah perusahaan. Itu kadang-kadang menjadi beban di dalam kehidupan kita. Dan itu semua ada di dalam dunia ini. Dan mungkin saja kita sedang mengalami. Ada juga yang namanya aniaya. Mengalami persekusi, mengalami bullying. Wah, mengalami tekanan-tekanan dari orang-orang yang kelihatannya berkuasa. Inilah kehidupan di bawah matahari. Kehidupan di dunia ini. Tetapi saya mau berikan kabar baik kepada kita semua.
Di tengah-tengah tekanan, penderitaan, beban, dan aniaya, Yesus berkata, kuatkanlah hatimu, Yesus telah apa? Mengalahkan dunia. Mengapa demikian? Karena di dalam Matius 11:28 berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Katakan amin. Marilah kepada Yesus, semua orang yang merasa dalam tekanan, semua orang yang merasa dalam aniaya, semua orang yang merasa punya beban, semua orang yang merasa dalam penderitaan, marilah datang kepada Yesus. Apapun yang menyebabkan penderitaan, tekanan, beban itu, datanglah kepada Yesus, karena di dalam Yesus ada kelegaan. Katakan kelegaan, 1, 2, 3. Kelegaan. Ada rest, ada ketenangan. Katakan amin. Dengan kata lain, Yesus sedang memberi dirinya untuk kita datang berdoa. Yesus sedang memberi dirinya untuk menjadi sandaran kehidupan kita. Yesus sedang memberi dirinya untuk menjadi tempat kita berdoa, tempat kita berharap. Tanda bahwa kita percaya Dia sudah mengalahkan dunia. Tanda bahwa kita percaya Dialah satu-satunya pertolongan di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Ya, kita mesti percaya, kita memahami hal ini. Yesus memberi dirinya di dalam kesusahan kita, di dalam penderitaan kita, di dalam kekhawatiran kita. Yesus memberi dirinya tempat kita curhat, mencurahkan segala isi hati, kegalauan, kekhawatiran, ketakutan kita. Dan saat kita bersandar, berserah penuh semuanya kepada Yesus, maka Dia akan memberikan kelegaan. Dia memberikan rest. Di dalam rest, we found grace. Saat kita rest, kita mendapatkan kasih karunia. Katakan amin. Yesaya 57 ayat 15 ngomong gini. Beginilah firman yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, yang maha kudus. Nah, ini identitas Bapa semua. Dia maha tinggi, Dia maha mulia, yang bersemayam selamanya, yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi, di tempat kudus. Tetapi apa? Tapi juga bersama-sama orang yang remuk, orang yang rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Wow, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu mulia. Dia bertahta di dalam kekudusan, di dalam kerajaannya. Puji Tuhan, haleluya untuk hal itu. Tetapi Tuhan juga berkata, tetapi juga Dia bersama-sama dengan orang-orang yang remuk, orang-orang yang tertekan, orang-orang yang di dalam aniaya, orang-orang yang punya beban berat akibat vonis dokter, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin, dengan begitu banyak beban yang harus kita pikul di bahu kita. Yesus berkata, Dia bersama-sama dengan kita. Amin. Di dalam beban kekhawatiran, dalam ketakutan kita, Dia tidak meninggalkan kita. Dia bersama-sama dengan kita. Dia ada buat kita. Dengan kekuasaannya, dengan kemuliaannya, dengan kedahsyatannya. Dia bersama-sama kita supaya apa? Supaya kita jangan patah semangat. Supaya kita jangan merasa minder atau tertuduh, terintimidasi. Yesus ada bersama dengan kita. Dan untuk memberitahu kepada saudara dan saya, Yesus telah mengalahkan dunia. Itu sebabnya kita punya pengharapan di dalam Yesus. Kita punya kekuatan untuk berdoa, kekuatan untuk percaya apapun masalah pergumulan kita. Di dalam Yesus kita punya pengharapan. Karena Dia hadir, Dia ada bersama-sama dengan kita. Amin. Yesus gak jauh kok. Yesus bukan Tuhan yang jauh. Dia Tuhan yang dekat. Dia bersama-sama dengan kita. Karena kasih-Nya
Terlalu sayang dia buat saudara dan saya. Terlalu besar kasihnya buat kita semua. Amin. Itu sebabnya kita bisa berkata bahwa di dalam Yesus kita pasti beroleh kelegaan. Katakan amin. Yuk kita perkatakan ini. Di dalam Yesus saya beroleh kelegaan karena Yesus penuh kasih karunia dan kebenaran. 1, 2, 3. Di dalam Yesus saya beroleh kelegaan karena Yesus penuh apa? Kasih karunia dan kelegaan. Kisah dalam Yohanes 8 ayat yang ke-10 dan 11. Satu ketika seorang perempuan kedapatan berzina, kedapatan berbuat dosa. Dia dihakimi oleh begitu banyak orang. Orang-orang mau menjebak Yesus atas peristiwa ini. Perempuan ini sudah terdesak, sudah terpojok. Begitu banyak tuntutan, begitu banyak desakan, begitu banyak penghakiman. Seakan-akan mau mati mungkin rasanya. Kenapa? Dia teraniaya. Waktu itu dia dipersekusi, ya kan? Dia dianiaya. Waktu itu dia mengalami yang namanya beban yang sangat berat, penderitaan, ya. Dan memang karena mungkin kekeliruannya dia. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, Yesus tanya sama dia, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Ayat yang ke-11, jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Coba lihat, ini yang keren perkataan Yesus. Lalu kata Yesus, "Aku pun." Perempuan itu salah, perempuan itu dosa, perempuan itu zina, perempuan itu gagal. Tapi waktu dia ketemu dengan Yesus, Yesus berkata apa? "Aku pun tidak menghukum engkau." Yesus tidak menghakimi engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, di tengah-tengah beban, ketakutan, kekhawatiran, penderitaan, aniaya yang kita alami di dalam kehidupan ini. Waktu kita datang kepada Yesus, mungkin penderitaan yang kita alami itu karena kekeliruan kita. Mungkin penderitaan yang kita alami itu karena salah ya dalam kita membuat keputusan. Mungkin karena kegagalan, kesalahan kita, salah perhitungan kita. Kita mengalami yang namanya penderitaan. Waktu kita datang kepada Yesus, Dia tidak menghukum kita. Dia tidak menghakimi kita. Tapi Dia menunjukkan kasih karunia dan kebenaran di dalam kehidupan kita. Ini kabar baik buat saudara dan saya. Di dalam Yesus tidak ada penghakiman, tidak ada penghukuman. Di dalam Yesus ada kasih karunia dan kebenaran. Sebesar apapun dosa pelanggaran kita, di dalam Yesus kita menemukan kasih karunia dan kebenaran. Itu sebabnya kita bisa berkata, di dalam Yesus, meskipun di dalam penganiayaan, saya pasti beroleh kelegaan. Karena Yesus penuh kasih karunia dan kebenaran. Katakan amin. Saudara diberkati, saudara percaya, itu sebabnya jadikan Yesus tempat kita berharap. Jadikan Yesus tempat kita bersandar. Yesus saja yang kita andalkan di dalam kehidupan ini. Karena hanya di dalam Dia kita menikmati kasih karunia demi kasih karunia dan hidup dibenarkan dan diberkati. Haleluya. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dimaksud dengan mengalahkan dunia? Mengalahkan dunia. Di dalam kembali lagi di Yohanes 16 ayat 33, di sana dikatakan di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Apa? Yesus telah mengalahkan dunia. Nah, kata dunia di sana menggunakan kata Yunani yaitu kosmos. Ya. Jadi kosmos bukan penanak nasi ya, beda huruf. Mengalahkan dunia, kosmos. Apa sih yang dimaksud dengan dunia atau kosmos itu? Ternyata dunia atau kosmos itu adalah sebuah sistem dunia yang telah dikuasai oleh si jahat. Ini kita mesti memahami, bisa membedakan. Bumi dengan dunia itu berbeda. Bumi itu adalah tempat kita tinggal. Ya, bumi adalah tempat kita tinggal. Tapi dunia itu adalah sistem.
yang berkuasa di bumi ini. 1 Yohanes 5 ayat 19 ngomong begini, kita tahu bahwa kita berasal dari Bapa dan seluruh dunia. Jadi sistem dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Itu sebabnya ada kehancuran, ada malapetaka, ada bencana, ada hal-hal yang buruk, ada penderitaan. Kenapa? Karena sistem dunia ini itu berada di bawah kuasa si jahat. Dan si jahat tugasnya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Waktu Tuhan berkata, aku telah mengalahkan dunia, ya, Tuhan sedang ingin menyampaikan, mengajar, menuntun kita, supaya apa? Supaya kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayatnya yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, oleh pembaruan paradigma, pembaruan pola pikir, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Bapa, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Bapa dan yang sempurna. Kata janganlah menjadi serupa dengan dunia ini dalam bahasa Inggrisnya sangat jelas. And be not conformed to this world. Waktu Tuhan berkata, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, Tuhan sedang mendidik kita, sedang menuntun kita untuk jangan menjadi kompromi dengan dunia ini. Kenapa? Karena waktu kita kompromi dengan dunia ini, kita menjadi sekutu si jahat. Karena sistem dunia ini itu berada di bawah kuasa si jahat. Sekali lagi, saya pelan-pelan di sini. Tuhan ingin supaya kita tidak kompromi dengan dunia ini, tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini telah dikuasai si jahat. Waktu kita menjadi kompromi dengan dunia ini, kita sedang menjadi sekutu, menjadi kawan si jahat tanpa kita sadari, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya jangan terkejut kalau tekanan, penderitaan, beban, aniaya, yaitu kita alami. Karena kita telah menjadi sekutu si jahat. Apa yang dimaksudnya menjadi sekutu si jahat? Kita menjadi bagian. Menjadi istilahnya itu ya. Kita menjadi korban. Akibat apa? Akibat memang si jahat tugasnya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Memberikan kita tekanan, memberikan kita penderitaan, memberikan kita beban, memberikan kita aniaya. Itu sebabnya Tuhan mau kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudara bisa memahami sampai di sini? Karena kalau kita menjadi serupa dengan si dunia ini, kita akan menjadi korban. Bulan-bulanannya si jahat. Dan dia ingin menghancurkan kita dengan segala tekanan, penderitaan, beban, dan aniaya. Kita harus bisa membedakan. Itu sebabnya Tuhan datang itu mengajarkan, Yesus datang itu mengajarkan kerajaan Bapa. Tentang kerajaan sorga. Itulah sistemnya Yesus. Yang mana berbeda dengan sistem yang ada di dunia ini. Percaya katakan amin. Lanjut lagi di dalam Yakobus 4 ayatnya 3 dan 4. Dikatakan begini. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu kamu hendak habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah ini kenapa orang doanya nggak dijawab? Ya karena apa yang dia minta untuk menghabiskan apa yang dia minta itu untuk memuaskan hawa nafsunya. Tetapi ini bukan tentang saudara dan saya ya. Ini tentang orang-orang yang tidak setia. Itu sebabnya di ayat yang keempat dikatakan begini. Hai kamu orang-orang yang nggak setia. Ini bukan tentang saudara dan saya. Kalau saudara dan saya kita beroleh kasih karunia, doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Amin. Nah ini tentang orang-orang yang gak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah apa? Permusuhan dengan Bapa. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya tanpa sadari musuhnya Bapa. Waktu kita kompromi dengan sistem yang berasal dari dunia ini, akan selalu membawa kita kepada tekanan penderitaan. Kenapa? Karena tanpa kita sadari,
kita menjadikan diri kita bermusuhan dengan Bapa. Bapa nggak pernah memusuhi kita. Bapa nggak pernah jahat terhadap kita. Tetapi waktu persahabatan dengan dunia, kompromi dengan sistem dunia ini, kita menjadi sekutu si jahat. Itu sebabnya iblis akan terus menekan kita dengan segala tekanan, pergumulan, dan penderitaan. Itu sebabnya apa yang dimaksud dengan mengalahkan dunia, artinya bahwa kita tetap percaya firman Tuhan dan memilih untuk tidak kompromi dengan sistem atau kebiasaan yang dari dunia. Karena hal itu mengakibatkan permusuhan dengan Bapa. Amin. Mungkin saudara bertanya, apa sih yang dimaksud dengan kompromi dengan dunia ini? Apa sih yang dimaksud dengan kompromi dengan, contohnya gimana, Pastor? Coba sampaikan contoh. Oke, saya beri contoh kepada kita semua. Ya, dunia mengajarkan apa? Cari uang itu sulit. Berapa banyak saudara percaya cari uang itu sulit? Ayo. Waktu kita percaya hal itu, cari uang sulit, tanpa kita sadari, kita sedang kompromi dengan dunia ini. Oh, tapi kan ada ayatnya, manusia jatuh dalam dosa, kemudian Tuhan berkata, dengan berpeluh, dengan susah payah, kamu mencari makananmu dari tanah. Benar, itu ayat itu ada di kitab Kejadian. Tapi ingat baik, ayat itu adalah apa? Kutuk, akibat manusia jatuh dalam dosa. Tapi kebenarannya hari ini bahwa oleh karena Tuhan Yesus Kristus, kita tidak lagi berada di bawah kutuk. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus, hari ini saudara dan saya berada di bawah apa? Kasih karunia. Bukan lagi di bawah kutuk, katakan amin. Mengapa? Karena Yesus telah menjadi kutuk dan dihukum di kayu salib supaya saudara dan saya dibenarkan dan diberkati berlimpah-limpah. Tapi karena kita kompromi dengan dunia dengan percaya bahwa cari uang itu sulit, maka jangan kaget kalau kita ngalami yang namanya penderitaan, beban, dan aniaya. Halo, mental kita harus benar, iman kita harus benar. Kita bukan lagi di bawah kutuk. Itu sebabnya Yesus berkata, aku rela menjadi miskin supaya kita menjadi apa? Kaya. Yesus rela jadi miskin supaya kita menjadi kaya. Firman Tuhan berkata, kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Percaya, katakan amin. Enggak cuma sampai di situ, Yesus juga berkata, Bapakku, firman Tuhan berkata, Bapakku sanggup memenuhi segala keperluanmu. Semua yang kita perlukan, semua yang kita butuhkan, menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam apa? Di dalam Yesus Kristus. Ini loh kerajaan Bapa. Ini loh sistemnya Bapa. Waktu dunia berkata cari uang itu sulit, kita punya iman bahwa cari uang gak sulit. Karena kenapa? Karena kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Karena kita percaya bahwa di dalam Yesus pasti ada pertolongan, pasti ada mujizat, pasti ada berkat, pasti ada kemudahan. Karena kita hidup dari kasih karunia dan demi kasih karunia. Katakan amin. Katakan, saya beroleh kasih karunia. 1, 2, 3. Saya beroleh kasih karunia. Apa sih yang dimaksud dengan mengalahkan dunia? Itu sebabnya hari ini biarlah kita menjadi percaya. Kita tidak mau kompromi dengan sistem yang ada di dunia ini. Karena waktu kita kompromi dengan sistem yang ada di dunia ini, kita sedang kompromi dengan dunia ini dan menjadi permusuhan dengan Bapa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar percaya bahwa Yesus telah mengalahkan dunia. Dia berkata, kuatkanlah hatimu. Dalam dunia kita menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Yesus telah mengalahkan dunia. Karena Yesus telah mengalahkan dunia, itu berarti tekanan, penderitaan, beban, aniaya tidak berkuasa atas Yesus. Dan kita semua ada di dalam Yesus. Itu juga berarti bahwa beban,
tekanan, penderitaan, aniaya tidak berkuasa atas kehidupan kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ayat yang terakhir. 1 Korintus 15 ayat 57. Firman Tuhan ngomong begini. Tetapi syukur kepada Bapa yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur kepada Bapa karena Dia telah memberikan kita kemenangan oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Saya akhiri dengan satu kesaksian, 1 menit. Ada seorang keluarga yang kami layani. Dia bekerja sebagai dia punya kantin lah, dia punya depot gitu. Tapi jam 5 sore harus tutup karena dia depot karyawan, kantin karyawan, dia di sebuah perusahaan gitu ya. Nah, satu ketika dia masak itu kelebihan, salah masak gitu ya. Dia suruh mbaknya, "Mbak masak nasi ya." Ternyata mbaknya itu masak nasi itu 2 magic jar besar gitu ya. Dan 1 jam lagi mereka harus tutup. Teman saya ini berkata, "Wah ini keliru ini," gitu. Tapi dia tidak mau dituduh oleh kesalahan, oleh kegagalan. Dia bilang, "Wah, saya pasti beroleh kasih karunia. Tuhan Yesus sayang sama saya." Dia buka penanak nasinya itu diaduk-aduk gitu, dia ngomong, "Ini pasti habis, ini pasti diberkati. Aku disayang sama Tuhan, pasti laris." Padahal karyawan udah mau pada pulang nih, 1 jam lagi tutup, nggak mungkin bisa 2 magic jar besar itu bisa habis nasinya gitu ya. Saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba hujan deras. Ini barusan, tiba-tiba hujan deras. Karena hujan deras, karyawan itu akhirnya nongkrong. Karyawan nggak jadi pulang, nongkrong di kantin. Karena hujan deras, udara dingin, yang nongkrong di kantin lapar semua. Dan dalam waktu 1 jam singkat, semua 2 magic jar besar itu habis gitu ya. Waktu dia bersaksi ini, dia berkata bahwa begini, "Wah, Tuhan itu sungguh ajaib. Dalam hal-hal sederhana kehidupan, Tuhan itu hadir. Waktu dia minta, dia berharap, dia percaya, pertolongan selalu datang." Dia tidak mau dikalahkan oleh keadaan, oleh kenyataan. Tapi karena percaya, karena iman, mengalahkan dunia. Itu sebabnya kita bisa bersyukur. Saudara dan saya pasti berkemenangan. Kenapa? Karena Yesus telah memberikan kemenangan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa buat pagi hari ini. Karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu, kami bisa mengalahkan dunia. Karena firman di dalam kehidupan kami pasti berkemenangan. Itu sebabnya Tuhan, kuatkan, teguhkan hati kami, mampukan kami untuk melihat kepada Yesus, karena kami tahu di dalam Engkau kami pasti berkemenangan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama berkata, amin.